BBM RI terancam naik jika minyak dunia tetap naik. Kenaikan harga minyak akibat konflik bisa menambah beban subsidi energi dan menekan APBN. Setiap kenaikan $1 pada harga minyak berpotensi menambah beban APBN hingga 7 triliun rupiah. Subsidi BBM dan listrik membengkak dan jika tak terkendali bisa memicu lonjakan harga barang kebutuhan pokok. Pemerintah dan BI perlu segera menjaga pasokan energi untuk melindungi ekonomi nasional. Apakah subsidi energi mampu bertahan jika harga minyak melonjak drastis? Baik, kelompok kami di sini akan membahas tentang kerjasama internasional sebagai strategi Indonesia untuk menghadapi krisis global. Krisis energi global saat ini menjadi isu yang sangat kompleks dan mendesak, berdampak pada hampir semua aspek kehidupan masyarakat dunia. Ketergantungan yang tinggi terhadap energi fosil, fluktuasi harga minyak global, serta ketegangan geopolitik seperti konflik Rusia dan Ukraina telah berpengaruh stabilitas energi di banyak negara. Krisis ini tak hanya mengganggu pasokan energi, tetapi juga mengancam pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kesejahteraan sosial. Indonesia tidak terlepas dari dampak tersebut. Sebagai negara berkembang dengan kebutuhan energi yang besar, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga ketahanan energi. Kenaikan harga minyak global telah mendorong menaikkannya harga BBM domestik, memperbesar anggaran subsidi, dan menimbulkan tekanan fiskal bagi pemerintah. Dalam kondisi inilah, kerjasama internasional menjadi strategi penting yang tidak dapat diabaikan. Melalui kolaborasi bilateral dan multilateral, Indonesia berupaya menjamin pasokan energi, mengembangkan energi bersih, dan memperkuat ketahanan energi nasional. Latar belakang kerjasama internasional sebagai strategi Indonesia menghadapi krisis energi global. Krisis energi global saat ini menjadi isu yang sangat kompleks dan mendesak, berdampak pada hampir semua aspek kehidupan masyarakat dunia. Ketergantungan yang tinggi terhadap energi fosil, fluktuasi harga minyak global, serta ketegangan geopolitik seperti konflik Rusia-Ukraina telah memperburuk stabilitas energi di banyak negara. Krisis ini tak hanya mengganggu pasokan energi, tetapi juga mengancam pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kesenjangan sosial. Indonesia tidak terlepas dari dampak tersebut. Sebagai negara berkembang dengan kebutuhan energi yang besar, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga ketahanan energinya. Kenaikan harga minyak global telah mendorong naiknya harga BBM domestik, memperbesar anggaran subsidi, dan menimbulkan tekanan fiskal bagi pemerintah. Dalam kondisi inilah kerjasama internasional menjadi strategi penting yang tidak dapat diabaikan. Melalui kolaborasi bilateral dan multilateral, Indonesia berupaya menjamin pasokan energi, mengembangkan energi bersih, dan memperkuat ketahanan energi nasional. Yang ketiga ada kerjasama internasional, upaya strategis Indonesia. Kerjasama bilateral, proyek konkret dengan negara tetangga. Indonesia aktif menjalani kerjasama bilateral dengan beberapa negara dalam upaya meningkatkan ketahanan energi. Dua contoh utama, Malaysia, proyek pembangunan kilang minyak bersama di Kalimantan Utara adalah langkah nyata untuk meningkatkan kapasitas pengolahan minyak mentah di dalam negeri. Yang kedua ada Singapura. Indonesia dan Singapura sepakat mengembangkan PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Yang B, kerjasama bilateral, peran di ASEAN dan OPEC. Indonesia juga aktif dalam berbagai forum dan organisasi internasional, antara lain OPEC, Organization of the Petroleum Exporting Countries, ASEAN Plan of ASEAN for Energy Cooperation atau APEC. Kerjasama internasional yang dilakukan Indonesia bukan semata-mata simbol diplomasi, melainkan memiliki dampak konkret dalam memperkuat sektor energi.
Dan beberapa manfaatnya yang pertama yaitu memastikan ketersediaan energi. Dalam kondisi krisis global, Indonesia memerlukan akses terhadap pasokan energi yang stabil dan berkelanjutan. Melalui kerjasama internasional, Indonesia dapat menjalin kontrak jangka panjang dan pengamanan pasokan dari negara mitra. Nah, yang kedua adalah mengurangi beban fiskal. Dengan memperkuat infrastruktur energi dalam negeri melalui investasi luar, Indonesia bisa menekan biaya impor BBM dan subsidi energi yang selama ini membebani APBN. Ketiga adalah transfer teknologi dan inovasi. Negara-negara mitra seperti Jepang, Korea Selatan, dan Singapura dapat menjadi sumber teknologi canggih dalam pengembangan energi terbarukan. Melalui kerjasama ini, Indonesia dapat mempercepat alih teknologi sekaligus pembangunan SDM energi nasional. Nah, yang keempat atau yang terakhir adalah diversifikasi energi. Ketergantungan pada batu bara dan minyak bumi dapat dikurangi melalui pengembangan energi alternatif yang berbasis kerjasama regional. Proyek-proyek seperti PLTS dan PLTB menjadi lebih fleksibel ketika didukung oleh mitra luar negeri. Baik, di sini saya akan membahas tentang tantangan dan solusi. Meskipun kerja internasional memberi banyak manfaat, ada pula tantangan yang perlu diwaspadai, seperti ketergantungan terhadap negara mitra. Jika tidak diatur dengan keadilan, kerjasama dapat menimbulkan ketergantungan teknologi dan pembiayaan terhadap negara tertentu. Selanjutnya, konflik kepentingan. Di dalam forum multilateral terdapat perbedaan prioritas antara negara berkembang dan negara maju, terutama dalam transisi energi. Yang terakhir, kedaulatan energi nasional. Harus dipastikan bahwa semua kerjasama dilakukan dengan tetap menjalin kedaulatan Indonesia atas sumber daya energinya. Selanjutnya, solusi atas tantangan ini adalah memperkuat posisi tawar Indonesia dalam menegosiasi, memperkuat regulasi dan kebijakan energi nasional, serta memastikan adanya manfaat jangka panjang yang inklusif untuk rakyat.